membakar hati, ya, digarami dengan api, ya. Kalau kemarin malam kita bersama-sama belajar mengapa Yesus selama 40 hari tidak segera naik, tetapi berulang-ulang menemui murid-murid untuk berbicara tentang apa, saudara? Kerajaan Allah. Jadi dia selama 40 hari berulang-ulang ngomong tentang kerajaan Allah. Penting nggak berarti? Sebelum dia pergi, dia memberikan wasiat berulang-ulang, Pak Saudara, tentang kerajaan Allah kepada muridnya. Muridnya kok dikandani ulang-ulang, berulang-ulang, kenapa? Muridnya nggak ngerti. Karena yang dipikir kerajaan Allah itu kerajaan fisik Israel yang dijajah Romawi. Yesus bangkit memimpin membentuk Israel yang baru melawan pemerintahan Romawi, merdeka jaya kayak zamannya Salomo. Perkiranya semua murid-murid seperti itu, ya. Tapi Yesus berkata lain. Kerajaan Allah itu bagaimana caranya semua orang yang percaya itu bisa menjadi anak-anak Allah. Bagaimana saudara saya bisa menjadi keluarga Allah. Bagaimana saudara saya bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ya, itu tadi malam kita ngobrol bareng. Makanya perlu lahir baru. Yesus berkata, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali dengan air dan roh, maka kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Yesus ngomong sama siapa itu? Nikodemus. Dia seorang ahli Taurat, guru dari kelompok yang paling pintar. Nah, hari ini kita akan belajar lanjutannya, saudara. Udah? Saya dibantu PP-nya tentang digarami dengan api, ya. Injil Markus pasal 9 ayat 49. Digarami dengan api, ya. Ini digarami dengan api. Yuk kita baca sama-sama. Dan Injil Markus pasal 9 ayat 49 kita baca bareng-bareng, ya. 1, 2, 3. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Sekali lagi. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Sekarang setiap orang diganti saya. 1, 2, 3. Karena saya akan digarami dengan api. Lagi. Karena saya akan digarami dengan api. Mau digarami dengan api? Yuk. Kalau kita lihat Injil Markus pasal 9 ayat 49 terjemahan yang terbaru ini, Bapak Ibu, itu nggak lengkap dan nggak sesuai dengan bahasa aslinya. Dia intinya dirangkum begini supaya maksudnya singkat gitu loh. Coba Mas, kalau kita lihat next ya, bahasa aslinya diterjemahkan next, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa adanya. Baca Mas. Markus 9 ayat 49. Sebenarnya setiap pengikutku akan diuji dengan kesusahan yang rasanya seperti panas api. Tetapi setiap pengorbanan mereka akan menghasilkan dampak baik, seperti garam memberi rasa pada daging kurban yang dibakar di mezbah Tuhan. Sebenarnya setiap pengikutku akan diuji dengan kesusahan yang rasanya seperti panas api. Tetapi setiap pengorbanan mereka akan menghasilkan dampak baik, seperti garam memberi rasa pada daging kurban yang dibakar di mezbah Tuhan. Ya, ini
diterjemahkan LAI yang apa adanya. Bahasa aslinya, next. Bahasa aslinya kok gini Ki. Kayak gambar bulet-bulet, saudara. Kayak gambar apa ya Ki? Kayak gambar yo apa ya Pak? Bulet-bulet nih. Oh, kalau cara Jawa ya ora gitu, saudara. Tapi kalau kita lihat bunyinya pasgar puri halis de setai. Kayu mas. Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan ming dhuwur tok. Sak srit singki ora diterjemahane. Gitu saudara. Makanya kalau kita nggak lihat konteks asli nih, kadang-kadang nggak ngerti maksudnya apa ya. Ya, next ya. Kalau diterjemahkan berdasarkan apa adanya, bahasa Yunani aslinya begitu. Karena setiap orang akan digarami dengan api dan setiap korban akan diasinkan dengan garam. Bahasa lengkapnya itu seperti itu, bahasa aslinya seperti ini. Tapi bahasa Indonesia pakai yang atas saja sudah cukup. Karena setiap orang akan digarami dengan api, cukup. Tetapi lengkapnya dan setiap korban akan diasinkan dengan garam. Korban, kalau ngomong korban berarti bicara tentang perjanjian lama. Sekarang kita lihat bahasa dari kata, arti kata. Di bahasa Indonesianya ditulis dengan kata pas. Semua orang, Bapak Ibu. Oh Pak, berarti orang yang nggak kenal Yesus ya? Bukan. Pas ini artinya semua orang yang percaya Yesus, baik murid maupun pengikut. Karena ini berbicara pada itu murid-murid dan orang yang ikuti Yesus itu. Jadi kata pas, lagar itu karena. Kok karena Pak? Karena di ayat sebelumnya orang-orang itu atau Yesus berpesan pada murid-muridnya dan setiap orang yang gitu harus benar-benar melawan dosa, harus benar-benar menjaga supaya tidak berdosa. Makanya karena semua orang kan digarami dengan api. Kata puri, api itu simbol dari Roh Kudus, simbol dari proses, simbol dari pemurnian, simbol dari ujian. Ada kata halis desete berasal kata haliso, asin, karena kalimatnya pasif yang akan datang maka diasinkan. Jadi bahasa aslinya semua orang akan diasinkan dengan api. Apa Pak maksudnya ini? Ini maksudnya Yesus ngomong kepada murid-muridnya bahwa hidup saudara setelah percaya kepada Yesus menjadi keluarga Allah, sudah tinggal menjadi keluarga Allah ini, saudara semua diibaratkan seperti hewan korban yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ini bicara tentang Imamat pasal 2 ayat 13. Next ya. Next. 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 Nah, baca nak. Imamat 2 ayat 13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubui garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan. Jadi Yesus lagi menegaskan bahwa hidup saudara dan saya ini seperti korban persembahan yang akan dibawa kepada Tuhan. Itu bisa sajian itu makanan, bisa hewan korban. Nah, kita lihat yang sajian makanan ya. Next. Sajian makanan itu Bapak Ibu pada waktu di Alkitab Perjanjian Lama ini, di kitab Imamat itu bisa tepung, bisa kemenyan, bisa minyak, bisa roti, bisa gandum, tapi semuanya harus ada garamnya. Ya, baru dipersembahkan, dibakar kepada. Lah, yang paling hebat ini, yang next. Lah ini. Jadi Tuhan memberikan apa ya? Suatu pengajaran pada saudara saya bahwa saudara saya itu seperti hewan korban yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Pak, berarti aku kan hewan, Pak? Bukan. Maksudnya Yesus lagi ngajar pada murid-muridnya bahwa kamu itu akan menjadi umat yang dipersembahkan kepada Allah, tapi caranya seperti
hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan di kitab Imamat yang kamu pahami. Mengapa kok Yesus menggunakan kalimat di kitab Imamat? Karena orang-orang yang dihadapi di konteks itu pada waktu itu orang-orang yang pinter dan sudah hafal hukum Taurat. Maka dia pakai Taurat supaya dia ngerti gitu. Ya. Hewannya dipilih dulu. Setelah dipilih dia dibawa diserahkan pada imam untuk menghapus dosa setahun sekali, ya. Terus hewannya yang pertama setelah dipilih sudah sesuai, terus disembelih. Lah hewan disembelih ini gak gampang Bapak Ibu. Dia gerombane gak ngomong tekon yang palungan, wis aku siap boleh, enggak. Dia harus ditarik, dia harus diikat supaya tidak berontak. Ada nggak saudara hewan yang tiba-tiba datang ke tempat palungan, wis aku siap dibeleh? Ada nggak? Dia tahu mau dikorbani itu loh, malah ngelawan toh, malah berontak itu loh saudara. Yang kedua, setelah hewan disembelih, hewannya kan mati. Itu dikulitin. Setelah dikulitin, dipotong. Lah, karena motongnya itu ada pisau, ada juga kampak. Lek atos yo kampak. Cuh, gitu. Lek sing ngamang ditetet. Lek sekali itu diseset-seset. Terus setelah itu baru digarami. Wis luka-luka terus digarami saudara. Setelah digarami terus dibakar. Ini Yesus memberikan simbol, ngajari setiap orang yang percaya Yesus akan mengalami penggaraman dengan api. Syaratnya apa Bapak Ibu? Hewan korban tadi itu taat untuk disembelih apa berontak? Mosok. Ayo tak sembelih. Yo gelem aku. Pasti pertama kali hewannya berontak, sudah tahu ini panco bejagalan no. Masuk diseret moh tak seret. Saudara, saya lihat di penjagalan itu saudara, pada saya mau pesen daging tak suruh ngirim, saya lihat dulu itu sampai ditarik orang banyak, diikat terus ditendang blak saudara, baru disembelih. Jadi untuk hewan ini bisa dipateni, disembelih, maka dia harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, nggak bisa. Untuk jadi penggaram berikutnya harus dipateni dulu binatangnya. Ini simbol. Jadi kalau saudara saya ini mau masuk penggaraman, proses penggaraman itu, saudara teko dewi penggaraman apa dipaksa? Dipaksa sama Tuhan. Cara maksa kayak masalah des. Lek surah berontak masalahnya tambah gede. Lek berontak tambah loro. Tapi lek menyerah di des. Artinya apa Bapak Bu? Pada waktu saudara disamakan dengan hewan korban ini, disembelih ini, karaktermu yang lama, yang biasanya matamu cia misu ikut dipateni. Biasanya nang bojone iki dipateni, bojone ngomel. Biasane isuk wis ibu-ibu itu lah saudara. Si kene ngomong sak kecap. Lah kok tuku sego kok sabele, tuku opo kok sabele ngono. Sing golek mangan sing lanang saudara. Wedok si adus, bapake budal tuku sarapan. Lali gak njalukna sambel. Teko wis kari mangan tok. Ngomong kok sambel. Lah sing lanang gak gelem dibleh. Kari badok kaya cakam-cakam. Tapi karena si lanang tadi dibleh, yes menengai. Yes tak apa, menengai. Kalau saudara nggak bisa dimatikan itu, nggak bisa ada penggaraman. Saudara, pada waktu dimatikan ini, angel apa orang? Sakit orang? Sakit. Coba, saya dulu itu kalau di kantor kan suka mesti bohong. Lah nggak bohong ya ditokno mbek karya mbek bos sih saudara. Kayak telepon titik,
cari ibu pimpinan. Lah wis ngene aja ngomong, "Iya Bu, sebentar ngomong." Panggil saudara, keluarkan, kalau enggak ditegur, ngamuk. Pertama saya masih lugu, datang pertama mau ketemu Bu Kempal, saya ngangkat telepon, "Halo Bu, selamat siang, dari Jakarta. Mau ketemu Bu pimpinan yayasan." "Oh ada, sebentar Bu." Lah aku saya sudah tak tunjukkan, dia datang saya panggil ke ruang sendiri, diamuk-amuk, nggak tahu SOP-nya, kerja karyawan apa, gak di training. Wah dia amuk-amuk seperti awal-awal saudara. Wah berarti supaya selamat teman saya. Wah selamat tuh, jujur temen, rodok bohong-bohong didik. 13 tahun loh saudara, bohong-bohong didik jadi bohong tenanan. Kalah terus tahun, 13 tahun. Itu sakit loh. Karena apa? Lah om diskon WL ini di gereja zaman itu. Tapi aku di kantor sih bohong. Lah gak dibohong aku dilokno diseneni saudara. Itu sakit loh rasanya. Jadi kebiasaan bohongi kayak biasa gitu loh. Tapi saat gak boleh bohong, rasanya sakit. Lek ngapusi yo harus ngapusi, karena kita di dunia bisnis. Lek gak ngapusi gak untung. Ya ngapusi iya pula sama ini jual ini. Pak, ini proyek pengadaan komputer habisnya sekian. Bikin nota yang baru supaya dapat untung. Aku melok, ya melok. Lek gak melok ditokne kowe. Makanya yayasan ini gede, tapi aku ya pancet ora duwe. Si gede yayasan ini. Itu bertahun-tahun Bapak. Pada waktu kita disembelih, gak oleh ngelakoni itu toh. Kayak hewan disembelih pertama, kemudian setelah disembelih baru bisa diseseti. Sakit gak kalau diseset? Wih diseset terus dagingnya dipotong, perih gak? Sakit saudara. Wis dipotong-potong terus digarami. Wih tambah perih, sampai seseknya di sini loh, perih. Ini bicara apa? Penderitaan. Wis menderita terus apa kan? Dibakar, baru uapnya naik. Ini proses penggaraman yang dimaksud dalam kitab Imamat saat itu. Lah kita ini untuk menjadi keluarga Allah, untuk menjadi anak Allah, untuk masuk di surga, untuk berjalan di dalam keluarganya Allah, kita diproses seperti hewan korban persembahan. Kenapa Pak? Saya kemarin ngobrol sama istri saya melihat ada anak-anak itu gak direken dalam wong tuane. Anak dua di tempat saya, laki sama perempuan. Leisu nang kedepot jaluk ke jajan, ke roti. Menit teko meneh ke jajan ke sampai anak ini gede. Hidupnya sakarepe dhewe pokoknya. Liar hidupnya. Lah ada yang adopsi. Lah karena sudah biasa hidup lihat lah di hidupnya orangnya taat, punya aturan. Saat dia masuk diajari hidupnya. Lek pagi bangunnya jam 4 terus berdoa. Anak ini wis gede iki berontak, sakit karena nggak kebiasaan. Diajari meneh, yo dikepuk. Aku ya timbangnya dadi wong liar. Tambah nggak sekolah, dipaksa. Itu bagi anak-anak dua ini penderitaan. Karena dia harus menyesuaikan hidup di yang rumah yang baru, bapaknya yang baru ini, bapak angkatnya. Supaya dia pinter, supaya dia sekolah. Saudara dan saya ini diibaratkan orang-orang non-Israel, orang-orang bangsa-bangsa di luar Israel. Yesus berkata di situ, kita ini orang-orang yang ada di simpangan jalan-jalan. Karena kemurahannya dia masuk diundang. Saudara, maka untuk menjadi anaknya dia, karena kita ini biasa hidup liar, hidup bebas, ada natur dosanya, suka berbuat dosa. Dosa itu enak loh. Ya ji sunyi. Katanya dosa nggak enak, bohong toh. Wong dosa di awal jadi gak enak. Oh enak. Siapa bilang dosa nggak enak? Dosa itu paling enak. Tapi itu tidak boleh dilarang. Ya saudara, menjadi penderita. Saudara sekarang
sedang dilatih untuk hidup sebagai anak Allah. Next. Kalau dibacakan mulai awal tadi secara arti kata dan historis secara literalnya, bahwa setiap korban persembahan harus benar-benar diberi garam sebelum dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga Rasul Paulus ngomong begini. Next, baca nak. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apalah ini ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai, yang pertama, persembahan yang hidup, tusian susang, yang hidup. Artinya tubuhmu telah digarami dengan api. Tusian susang, digarami dulu dengan api. Yang kedua, yang kudus. Bapak Ibu mau hidup kudus? Yuk angkat tangan yang mau hidup kudus. Ya, oke. Bapak Ibu dan saya memang harus hidup kudus, tapi syaratnya harus mau dikuduskan dulu. Roh Kudus itu pekerjaannya menguduskan orang yang percaya kepadanya. Lah, sekarang kan kita tahu dikuduskan berarti disucikan ya Pak. Kata kudus di sini, next nah, itu berasal dari kata hagios dalam bahasa Ibraninya, artinya sama-sama dipisahkan, dikhususkan. Kados, kudus, hagios, hagian. Bukan hanya suci, tapi dipisahkan, dikhususkan untuk Allah. Jadi kalau saudara mau dan saya mau hidup kudus, maka saudara pertama kali harus mau dikuduskan, artinya dipisahkan, dikhususkan untuk Allah. Hidup saudara dipisahkan, dikuduskan untuk Allah. Angel loh saudara. Contohnya gini, ini anggapnya masyarakat majemuk, hidup sakarepe dhewe. Tapi di sini adalah Allah, rumah Allah. Allah tinggal di sini. Dengan tata cara adat istiadat yang Tuhan beri seperti yang pada firman. Ini Sunyi kan terakhir lah kamu ya hari ini. Lah Sunyi ini percaya sama Yesus, makanya dia akan dikuduskan sama Tuhan. Dia sudah berdoa, sudah datang gereja. Sunyi masih tinggal di situ. Sunyi sudah dikuduskan belum? Belum, karena dia masih di situ. Nah, kata dikuduskan itu dipisahkan nih, dikuduskan wes gak dikono lagi sunyi ono ning kene, dipisahkan. Dikono biasanya ngakali orang, biasanya berbohong, dikono lek ulangan nyontek ya toh, terus kan juga lawe kancane wae tempe loro juga tuwi telu dikono wedene. Tapi saat di sini dia hidupnya seperti khusus untuk Tuhan, gaya hidupnya seperti untuk Tuhan. Di sini dilatih deh, digarami dengan api, sakit. Nah setelah digarami, dipotong, manusia karakter lamanya sudah hilang, mau dibakar toh sekarang dibalik norono, ayo dulu dibalik norono itu dibakar. Saat Sunyi di sana setelah digarami dengan api, teman-teman yang ngajak berbohong dia tidak mau, teman-teman yang ngajak bolos sekolah dia nggak mau, teman-teman yang robot makan dulu dia terakhir, silakan makan dulu, dia yang terakhir. Itu berarti dia sudah lolos digarami dan dibakar dengan api. Dia seperti asap yang naik kepada Tuhan. Menjadi ibadahmu yang sejati, latrean ibadahmu, jadi ada gaya hidup. Jadi ibadah ini bukan hanya saudara duduk di gereja, bukan. Ibadah next.
Next. Ibadah latreia. Bahasa aslinya, bahasa Yunani kita bahasa aslinya ibadah latreia. Gaya hidupmu di rumah, di masyarakat seperti dipersembahkan untuk Tuhan. Oleh karena itu Paulus ngomong, apapun yang kamu kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Wangel bu penderitaan mang sunyi pas dipisahkan Rene. Dek karepe bikin balik ning kono ae. Karena dosa itu nikmat. Dipisahkan gak oleh berbuat dosa lagi. Setelah diajari diproses dengan garam, selesai penggaraman, dia dilepas ke sana, ke temannya, ke komunitasnya lagi. Dulu yang bisa misu-misu, marah-marah, benci, menjahati orang, mementingkan diri sendiri, setelah dia digarami oleh Roh Kudus, terus diuji, dibalikno lagi ke masyarakat itu, dia tidak berubah, tetap dengan karakternya yang baru, dengan hidupnya baru. Temannya misu-misu, dia nggak misu-misu. Temannya mencuri, dia tidak mencuri. Temannya bohong, dia tidak berbohong. Tetap pada proses yang sudah digarami, maka sunyi menjadi gaya hidupnya dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu namanya ibadah yang sejati. Ya. Next. Sekarang Rasul Petrus yang bicara gini, baca nak. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikirannya demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia, lanjut lagi sama-sama, iyanya ganti saya ya, saya. Jadi kalau saudara mau digarami dengan api, itu kan penderitaan. Itu artinya saudara mau berhenti berbuat dosa. Ya. Apa iso Pak? Berdosa. Berarti kita nggak bisa. Saudara masih jatuh lagi dalam dosa. Tapi Roh Kudus tuntun lagi, bangkit lagi. Tapi nggak terus hidup di dosa yang sama. Gitu loh. Pak, dosa lain berarti. Ya sudah nggak nanut, berarti saudara mau dosa ini nggak boleh satu diangkat dosa lain, masuk kabeh dosa dicobai, namanya kan nggak bertobat saudara, kan nggak digarami lorong nggak saudara, digarami proses penderitaan lah Bapak Ibu. Tak cerita ini kisah nyata ya, saya lihat kita mau nangis nih. Ada suami istri, ini wilayahnya ini perbatasan di Jawa Tengah. Dia punya pekerjaan itu sederhana sebenarnya, cuma apa ya, warung itu loh. Tapi dia bisa nyekolahkan anak-anaknya, lulus dia bekerja di perusahaan swasta nasional di Indonesia yang terbesar. Berarti anaknya sukses. Orang tua ini nuntun dia nyarikan kos, ikut naik bis. Dia ngantarkan pertama kali dia berangkat kerja itu sampai dapat kos dan sebagainya. Dia pulang naik bis lagi. Pada waktu dia cerita, bersaksi, dan saya melihat orang ini karena Tuhan dia melakukan semuanya. Pekerjaannya bukan pengusaha besar, sederhana, kayak jual kayak apa ya, bakso kalau nggak salah, toko kecil, warung-warung ada ya saudara. Anak-anaknya kemudian karena dia di training di perusahaan itu terus meningkat, akhirnya menjadi supervisor. Bayarannya sudah cukup gede. Dia izin orang tuanya menikah. Jadi bapaknya kepingin lek nikah dapat wong Jawa Timur ele gak dado, bapak kan nggak punya, mau lek kesana itu jauh biayai. Tapi karena dia itu memiliki kenalan anak yang dari pekerja, maksudnya dia pernah menjadi pekerja di luar Indonesia, dia pintar berbahasa asing dan dia cantik, ditujukan bapaknya itu fotonya, bapaknya jadi deg-deg, kok kowe kenal wong, maksudnya kenal wong yang menurut bapaknya itu bukan levelku, itu orang kaya. Tapi ya namanya anak saudara, bapaknya cuma merestui saja sama ibunya.
Kemudian 2 tahun setelah menikah dikabari mantunya hamil. Wah, semeneng ini bapaknya, sampai dia nyelengi, nyelengi bulan sampai bulan 9 itu nyelengi duit, ditabung-tabung no saudara, dinak-nak no. Kemudian telepon nang anake, "Le, iki kan lek ate nang ndelok lahiran kan gak iso wong gak beli mobil. Pengen mak kereta pengen yo nang Jakarta itu kan yo suwe perjalanane biaya akeh. Ki bapak itu gak duwe kaya sugih, gak duwe kaya seneng ana sederhana. Iki aku orang desa kan senane ana duwe ayam kampung kan punya tau. Ayam ini ayam sudah dimasak, deh nanti di freezer yo, nanti buat makan cucuke, ibuke cik. Jadi asinnya nanti cik, maksud saya ngerti, asinnya itu cik banyak gitu loh, karena makannya dikirim itu kok desa, ayam kampung dipotong, dimasak, terus semua jenis masakan atau oleh-oleh yang menurut ibu ini itu paling mahal bagi dia. Nah, karena ini masakannya bentuk ini sampai di titik KAI. Jadi dia berangkat nang KAI supaya besok supaya gak bau. Karena anaknya yang di Jawa Barat ini sudah cukup, dia ambil bawa mobilnya. Nah, pas kelahirannya anaknya ini, wah, setelah hidupin gendong putune. Apa yang dia ada di dalam ditutup, pokoknya gesamu kok oleh-oleh numpak bis sih saudara, karena jaraknya jauh kereta itu, numpak bis berhenti terus pindah nang kereta api, nggawa koper gede-gede saudara, karena dia kowe kok tinggal lo saulan yo, enggak aku boleh dhisik tak kerja, kowe saulan nunggu ibu tumu. Ibunya gitu, suaminya gitu. Wah, sombong di bis sih, mudune munggah kereta gawa koper gede wong loro, lanang wedok ngguyu boleh pingin gendong putune. Dan uang yang dia punya, yang barang-barang sudah dikirim itu, dia bayangannya ibuke, engko bantuku makan iki engko mesti asine lancar, putuku lemu-lemu. Wis di kereta nyanyi, Tuhan terima kasih berkat Tuhan. Dia cerita dulu, tak ceritanya saudara, bener-bener dia merasakan belum ketemu putu nih saudara. Gus ceritanya mbek nangis susah, kayak udah gendong putu nih sampai stasiun kereta selesai di kota itu saudara. Biasanya yang jemput anaknya, tapi yang jemput pegawainya. Mari bu, loh bapak lagi meeting, aneh. Biasanya anaknya laki itu jemput dia, tapi ini yang jemput bukan. Lah ini belum makan loh saudara, karena senengi duit-duitnya di pres-presno di kereta ditahan mangan sampai gak mangan, engkau mangan be anakku baru putune. Lah sing jemput tadi bukan anaknya, sing jemput tadi pegawai ini apa supir saya tidak tahu itu. Dia berangkat sampai rumahnya anaknya gurung teko, anak lanang sing ono mantune gendong putu, kate gendong putune mantune minggir. Terus oh silane kowe mandi sik, wong desa ora oleh gendong wong kota. Mandi ya, mandi. Non, permisi mandi dulu ya, bapak yang ngomong gitu. Oh ya pak, mandi dulu, kamar mandinya di sana. Ini gak digawe nang rumah kamar tidur, di ruang tamu, buka koper loro, boleh anduk, boleh sabun, saudara. Di ruang tamu, iki moro tuane saudara. Iki mantune dengar pengen gendong cucu. Iki ibuke selak kepingin nyekel putune, tapi mantune minggir karena belum adus deh. Jadi di ruang tamu ini ada kececaran anduk sabun ngopo ae ketok kabeh. Bapak yang ini kok gak kayak di kamar tidur ya, padahal kamarnya ngono saudara. Sampai mandi, bapaknya mandi, ibunya mandi saudara, kan luwe ya. Lah ibunya wis lali gak luwe langsung gendong putune. Oh ini bapaknya semua nang ini petenge, lah gak mantune ini. Makan apa? Nih, makan. Kaget kok mantuku lek nglayani kok ngono. Oh mungkin wong sugih modelnya ngono. Diterima makan sate nyel lho saudara. Dia cerita mbek nangis wong selalu ya dipangan, dipikir memang ngono gaya hidupnya. Terus mari gantian digendong siki. Bapak ya gendong ditarik mbek mantune, ibuke kon mangan.
Sampai malam kok anaknya gak teko-teko ya saudara. Lah iki kan gak turun di kamar lah. Wis jam 10 malam dari kelapu di ruang tamu. Terus madong telepon Pak nang anake. Anake telepon nang bojone. Bapak lebono kamar. Pak kok kamare ning kono. Jare terus mlebu. Lah kamar sih tumpuan sungsun nang kasur kon ngedung-ngedung dhewe batal kon golek dhewe. Iku lek mantu kurang ajar saya. Oh, saya tak bites. Tapi karena dua orang nih tahu bahwa dia sedang digarami oleh Tuhan, dia ingin loh ngomongin, Tuhan kuatkan saya menghadapi mantu saya. Pada dia ngomong gitu, saya melok tangis saudara. Ternyata dia cerita itu ngomong, tahu nggak Pak? Pada ngomong, Pak, kono kamari. Dia masuk sampai sini. Ini kok gudang tok ini? Kasurnya di kasur di sana, ngeduk no kasur diri. Lagi mantu nih sudah. Iku lek saya, oh tak gepuk. Mati kok kurang ngajar, kan gak sopan. Tapi orang ini tahu. Dia bilang, kalau lah gak gepuk Pak. Saya tahu, Tuhan lagi menggarami kami. Aku yo mikir, ki pengajaran kondi, saudara. Terus jalan sampai malam, sampai tidur. Besok pagi ketemu anaknya. Iki bapaknya orang Jawa Tengah itu sama kok orang Jawa Timur saudara. Le isu sarapan. Le orang Jawa Barat kan isu gak sarapan. Orang Jakarta itu gak sarapan le isu saudara. Bapak isu tengok-tengok. Ah, tengok sarapan nih. Sarapan. Wong anak-anak putune tak gendong ndek nesu. Putune mau digendong. Mantune wis nesu. Wis gak ditegur saudara. Buddha wong loro aku waduh sudah hampir 2 kilo golek sarapan dewi isu awan bengi ora dikek mangan mbek anake saudara. Terus kate digendong mana sore anake bapak iku umur tuane iku waduh lek saya wis gak tahan tenan lebih tak gepuk mbek aku saudara. Lah aku ora ngajar lho sana bojone sana lanang lho gambelani bapak ibu belani bojone sana lho Pak marang gitu dhek yo nyusu pinginane pembantune gak cocok dhek mulih terus ngene lah kok belani bojone. Lah iki bapak ibu iki guru mangan pagi siang malam golek dhewe. Malam itu mantunya ini ngomongnya kasar asline ini ngaliyo. Ya otomatis orang tuanya ini pulang loh. Ibu ini untuk sebulan tas koper sing gede itu dileboni maneh, ditoto maneh. Anda saudara, pada waktu dia pulang kereta naik taksi ke kereta dia itu nangis. Nangisnya kok yolatnya. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menguatkan kami lepas dari proses penggaraman. Lek saya gak tahan. Itu bagus saya kalau saudara diusir anakmu yang kau besarkan saat kau datang dia rindu cucunya. Kalau saudara gimana itu perasaannya? Sakit nggak? Sakit. Saya tanyakan sejujurnya kau kata no hatimu piye rasane? Sakit Pak, malu sakit. Tapi karena kami dipercaya bahwa itu adalah proses bagi saya. Besoknya saudara, saya masih kaget lagi. Istrinya nipul mantunya minta maaf. Aduh, saya tambah nangis di cerita ini. Istrinya pagi telepon ke anaknya, aku mau ketemu mantu. Gak usah Pak, gak usah Bu. Pokoknya kudu ketemu mantu. Dia ngomong minta maaf akan kesalahannya apapun dikatakan selama ada di Jakarta itu apa. Semuanya dia minta maaf dan dia berjanji tidak akan ngerepoti dia. Waduh lek saya saudara wis gak tahan. Kok ono ya ngono iku. Saudara ada enggak yang punya mantu kok ngono? Ada. Rasanya piye Bu? Sakitnya di mana Bu? Enggak di sini ternyata. Sakitnya di sini. Ini kardia. Ini pikiran, kemauan, perasaan ada di sini. Sakit banget. Lebih sakit daripada sakit gigi.
sakit gigi itu kono postan nut gue hilang, iki gak hilang sehari 2 hari sampai setahun ketemu lagi saya. Piye Pak kabarnya? Baik tak? Baik. Terus sekarang keluarganya baik aja. Dilihat putunya gimana? Putunya hampir 3 tahun. Sudah pernah sini? Tidak pernah ke sini. Terus masuk kemarin yang lebaran itu ke sini. Jadi saya ketemu lagi. Lebaran kemarin ke sini. Lebaran atau setelah lebaran? Dia anaknya laki-laki sama mantunya suami istri sama bawa mertuanya perempuan. Dia datang, saudara. Lah kok mertuane iki mah ngomong nang besane ya, berarti besan perempuan ya, gitu ya berarti. Kan yang ikut dari yang Jakarta itu yang ikut ibunya yang perempuan. Terus sampai di Perbas Jawa Tengah itu ketemu ibunya yang laki. Ibunya laki, ini diomongi gini. Bu, apa wong Jawa itu pasti ngono ya? Wong Jawa itu lek wong lanang itu mesti nyenengi mantune. Loh. Iki ngomong apa ya? Tas teko lho, Saudara. Apa lambe nduk cilet ta ngono iku, Saudara. Saya wis gak terlatih tak serpet. Lah apa besane padha besan perempuane lho. Lah kok ini. Bu, apa wong Jawa Tengah rata-rata ngono ta? Maksudnya, Bu, lek wong Jawa iku lek ana mantune teko no kudu ate kaya ate disenengi, ate dirayu, ate diselingkuhi lho. Hubungannya apa wong tas teko lho, Saudara? Gak pernah apa pernah hubungan? Enggak tahu, Saudara. Terus terus gimana? Ya saya nggak mau, ya nggak apa-apa. Wong saya nggak ngelakuin apa-apa. Saya nggak pernah jama mantu saya. Ya saya nggak pernah ngomong sama mantu saya. Ya saya belum gendong cucu saya. Apa prosesnya berhenti? Enggak ternyata, Saudara. Kemarin nggak sengaja WA-WAan. Ternyata prosesnya masih berjalan loh, Saudara. Selama 3 tahun itu mertuanya dari ibunya yang laki-laki yang dari Jawa Tengah ini telepon pingin ro putune lho. Lek wong sing lanang no wis biasa, ora ro putuku ora apa-apa. Lek sing wedok kangen putune, aku kangen putu. Wis di video call manae anak lanang. Saudara. Sing perempuan udah ngalih. Ibu ya bingung, jane aku iki salah apa ya ambek mantuku. Terus dia minta saran, gitu tuh gimana ya Pak? Lek aja takon aku, lek takonku kita tersesat. Lek takon aku tak tapuki ya berkali. Aja takon Tuhan deh. Ternyata proses penggaraman itu sampai seperti itu, Pak. Saya lihat hidup Bapak Ibu ini, walaupun dia cuma penjual biasa, sederhana di pinggir jalan, saya lihat baik, tapi pemeliharaan Tuhan tidak pernah lepas dari dia. Saya melihat ada Tuhan nolong dia. Yang lainnya ngalami tadi itu, ya kami juga ngalami krisis Bapak Ibu, pembelian menurun, tapi ini juga mengalami, tapi pemeliharaan Tuhan tuh kayak dia tuh kayak nggak kekurangan gitu. Jadi dalam proses itu ternyata Tuhan ya hadir, ternyata Tuhan ikut. Next, aku yang ngomong ini ambil istri saya, kira-kira lewat dihisap ora ya ngalami ngono iki. Itu sebenarnya ibadah. Cinta tunjuk WL ngomong ini, Pak nyanyi lagu WT apa? WGTP apa itu? Walaupun gunung, ojo peti aku mau ngalami itu. Lah mau judulnya loh, walaupun gunung tak berpindah, aku tetap percaya bahwa engkau Yesus Tuhan. Mau aku mau ngalami ngono ku penderitaan mau. Lah iki yo jemaat yo aneh. Ngebas di gereja gede. Berang puluh tahun, 45 tahun loh, Saudara. Mek nyanyi walaupun gunung itu tak berpindah, mau tenan, mau. Terus kok ini apa? Enggak Pak, aku nggak sanggup ngalami itu, nggak sanggup. Lah wagi sih kok nyanyi itu nggak sanggup. Aku sanggup nggak ya? Gitar gede di gereja yang gede, ibadah yang meluru jemaat 700 ngebas melayani pagi sore, ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3. Sing main gitar, iku kayak judul
WKTB, walaupun gunung tak berpindah wis mau lawek dhewe yang ngalami kayak Pak I kemang kira-kira iso apa ora. Ternyata saudara nggak dibiarkan, saudara. Next, baca nak. Filipi 1 ayat 29. Sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Berarti saudara tidak dikaruniai untuk percaya saja kepada Tuhan, tapi sudah dibekali untuk pikul salib. Amin. Pasti saudara mampu, karena apa? Saudara dan saya sedang dimurnikan, dirubah karakternya menjadi anak Allah. Saudara dan saya itu diciptakan serupa dengan gambar Allah, betul? Tapi karena Bapak Adam dan Hawa jatuh, maka gambarnya rusak. Sekarang saudara dikembalikan lagi. Next, sedikit lagi atas nak, yang tadi. Nah, saudara dan saya diberi kemampuan, kenapa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saat saudara dipimpin Roh Kudus, dipimpin ini artinya dikuasai. Dikuasai bahasanya dipenuhi. Saat saudara dipenuhi Roh Kudus, itu artinya dipimpin. Juga dikuasai artinya dituntun. Maka kuasa itu akan memampukan saudara berjalan dalam proses penggaraman dengan api. Setiap orang kan digaram dengan api, tapi prosesnya, modelnya, panasnya beda-beda. Kalau saudara taat dan setia, maka itu cepat prosesnya. Tapi kalau saudara harus ditarik-tarik, nggak mau geletak, nggak mau taat, nggak mau setia, prosesnya rodok suwe. Jadi setiap orang prosesnya berbeda-beda. Aku yang ngalami proses Bapak Ibu secepatnya. Bis melayani Tuhan, saudara, mobil yang sitok. Saya melayani itu ya, dimanapun saya berada, saya selalu berusaha tidak hanya melayani secara rohani, tapi juga jasmani, saudara. Tapi sempat-sempatnya mobil ya diobong. Mobil sudah diem 2 jam kebakar. Tapi saya pada itu berusaha sama istri saya untuk menyesali ngomel masalah mobil kebakar. Kami bersyukur saja. Kami percaya karena hamba-hamba Tuhan yang mengalami itu tidak sendiri. Banyak. Saya prosesnya 40 hari. Lah eling no. 40 hari berpulang-ulang. Lah aku malah eling saudara. Karena aku dapat dikasih mobil lagi itu berhitung sama file ini ternyata 40 hari. Hari Sabtunya saya harus undangan manten, karena zaman saya jadi manten, saya harus hadir di mantennya dia. Ya lucu nanti kalau nggak hadir. Mobil semua di gereja penuh, sitok numpang, aku mbek bubadi tok nunut lho ora ono. Gandol ya ora oleh. Saudara. Ya wis aku tak numpak sepeda motor. Lho Pak, tapi mosok nanti Bapak wis pause semenit teko gereja. Jadi ini kan nikah di gereja yang lain. Jadi kita ini naik motor. Wis gak apa-apa naik motor. Lah kok kemisi dikei mobil saudara, aku nggak beli mobil di parkir blok Bu, nanti kalau sudah ada uangnya baru saya bayar. Lah mobilnya bisa diparkir di garasi, tiba-tiba sorenya Pak ini kuncinya di depot, loh belum saya bayar, nggak apa-apa sama ibu suruh pakai mobilnya. Ya tak pakai saudara, jadi mantenan yang ngonggo mobil, lah kacanya lihat loh Pak jalan mobilnya siapa gak roh. Proses penggaraman itu ternyata tidak sendiri. Ada Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya ini apapun yang terjadi pada di saudara, sadar bahwa saudara sedang digarami. Tujuannya apa? Next, terakhir. Membentuk karakter Allah. Walaupun kamu bisa berbahasa roh, bahasa malaikat, kamu punya karunia menyembuhkan orang, semua tumpang tengah sembuh, tapi kalau kamu tidak punya kasih, bulannya lalu tidak ada artinya. Bahasa roh, nubuatan akan hilang, akan lenyap, tapi yang tinggal di dalam dunia satu-satunya apa? Kasih, karena jadi karakter. Ya, saya lihat Pak Om Sagus ini, tak lihat di khotbah minggu pertama, kalau diupload sama Bang Peter tak lihat, mesti ngajar tentang karakter. Saya senang saudara.
Karena itu betul-betul mengubah kita. Supaya kita benar-benar berada di kerajaan surga itu besar rombongan KBI ketemu di surga. Amin. Lihat ketemu bareng ya seneng saudara, kok saudara meneng ae toh. Jadi kita diajari sama Pak Gembala tentang karakter ini, supaya kita menjadi karakter seperti Kristus ini, supaya nanti kita bareng ketemu di surga. Om Saku sama tante, terus semuanya kita ketemu. Loh, kamu tekan ini kapan wingi aku dipanggil? Loh, kamu kok muncul lah? Kamu sih 6 nih. Iya, aku mikir ketendang terus baru mungkin ketemu di sini. Di Verdos maksudnya. Karena kita diajari yang sama, caranya sama. Next, terakhir nah. Baca nak. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara yang lain. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dengan gambaran itu bahasanya karakternya Kristus, supaya Kristus anaknya itu menjadi yang sulung antara banyak saudara. Berarti kita jadi apanya? Saudaranya, adiknya, sahabatnya. Mau nggak saudara? Tapi syaratnya harus digarami. Dengan gak cukup digarami tok, gak cukup perih, tapi juga sakit. Karena bicara tentang penderitaan. Penderitaan yang saudara alami karena sudah percaya sama Deus, mempertahankan imanmu kepada Tuhan, membuat saudara berhenti tidak berbuat dosa, kata Paulus. Jadi nggak ada yang nggak masalah sekarang. Percaya dari wajah Bapak Ibu, saya 3 gereja tak lihat wajahnya mirip podo. Karena saya kesaksian pas saya pulang itu sing diceritanya apa? Pak, tukuku jangan sopi nih Pak. Terus mang di gereja nyapa ora ono, gembalamu kok telepon aku gak penak. Pak, iki lho Pak, keluarga aku tukaran nih. Terus aduh, aku mau gembalamu, aku gak penak ambil gembalamu. Dek itu lu gegeran ya keluarga nih. Terus kemarin tuh, Pak, ibuku lho Pak, wis 3 wulan, iki jane wis wae mati Pak. Loh, kok mati? Lagi mati orang mangan ya ora lho Pak. Iki carane piye lho Pak? Lho takono gembalamu Pak. Gembalaku ya ora ono. Tulung ono Pak barang. Dilihat sana. Telepon aku. Wonge ora ro lahir baru kok. Lah wong gereja apa iku? Ya gereja, tapi ora dibaptis. Lho, biyen gane, oh ngelmu ah. Ngelmu apa? Ilmu bumi ya gitu. Orang zaman tuwek-tuwek biyen lho. Hah? Lepasan ah. Lah wis bisu kok. Waduh. Kowe ngewangi aku nang sakit mok. Saudara. Lah wis gak iso ngomong lu kon pelepasan apa nih ya apa lek kon ngomong. Mertua saya itu Bapak Ibu, majelis gereja loh. Yang tambah istri pasti tahu. Itu gak minum obat, dia cuma berdoa, "Duh Gusti Rama kawula lek sakit Saudara." Gak pernah ngomong kena Covid, semua kalau kena Covid gelebak-gelebak. Dia ngelebak, cuma sambatan, "Duh Gusti Rama kawula." Ngombe air putih. Sing liyane isik di apa itu? Dikokno obat macam-macam tau. Iki gak jengkengek dhisik, tangi dhisik pas ditelepon sama istri saya kan nggak boleh ketemu karena kena Covid gitu dan dia bisa ngomong, "Apa, Nduk? Lho kowe sembuh ta?" "Iya kan mbak-mbakmu ku ora ono sing sembuh." "Lah iku ombe apa?" "Aku mek sambat ning Gusti." Orang ini setia taat tentang Gusti, tetapi pada waktu dia meninggal, Saudara, dia gak bisa meninggal loh. Ini anak kita kono. Ibunya majelis gereja, Saudara. Tanpa obat dia cuma menyebut Yesus, Gusti Yesus sing nyembuhni aku. Ikut setiap hari ngomong Saudara. Bahkan ada pasien
pemuda itu nggak bisa BAB, jadi suwakit disuntik. Ada dokter ketambah sih, dokter yang baru sekarang ini disuntik, tapi tetap nggak bisa sembuh, suwakit. Terus eling ono mantri tuwek, jadi dia ini mantri tuwek, wah eling mbak ibunya ini buatang sana, ibu ini disuruh nyuntik. tak takoni, lha kok nyuntiknya pakai apa bu? Alah, tak kayak obat apa, vitamin tok. Terus ngomong dalam nama Yesus, boleh kowe sembuh nang gereja ya le. Nggih bu. Lah kok meneh BAB. Lancar. Berarti orang ini kan dikertai Tuhan. Hati mati loh saudara. Orang iso mati. Kenapa kok iso mati? Aku ya bingung. Di ini Mas Natalan no, saya telepon. Ayo, ibu ini gak karuan kok gak iso pokoke kalimat jelek-jelek. Mesu-mesu majelis kok mesu-mesu. Saya berangkat ke rumah sakit Kepanjen. Tak tuntun lahir baru. Tuhan Yesus hari ini masuklah dalam tubuhku menjadi Tuhan dan juru selamatku. Ya ditut nih, ya ditirok nih. Aku percaya engkau Tuhanku, aku hambamu. Aku menyerahkan hidupmu kepada lahir baru. Aku mengampuni semuamu. Ya ditut nih. Amin. Terus turu. Los sampai menelos gak tangi. Anak ini juga bingung. Dokter diwai, Pak, ini apa kena ibuku kenapa yuk? Kok dosa enggak apa-apa, ini jenisnya normal semua. Tapi kok gak biasanya kan oyeng, mesu-mesu. Ini kok terus turu. Saya datang sampai tak tanya, Bu, ya kok apa ngenteni banyu dibaptis? Loh, kok dibaptis? Mang wis mbok daftarno wis. 1 jam lagi tanya, kok meneng angler itu? Bu, iya si antri baptis aku. Oh ya wis, berapa jam lagi meninggal. Terus aku ngomong ini, oh apa biar nggak dibaptis ya? Enggak, makanya saudara yang belum baptis so. Sudah 3 bulan, bahkan tadi mau ibadah, Pak, bantuan doa ya Pak Gembalamu lo panggilan. Bapak Ibu, kita ini lek pulang angel ini kok gak koyok medeni saudara. Kenapa sih kok gak disiapkan sekarang? Koyok hidup saudara ini di sini kekal. Hidup kita ini umurnya berapa toh paling lama? Berapa? 70 tahun. Itu berarti ada batasannya apa kekal? Ada batasnya, berarti kita ini sementara nggak di sini? Sementara loh, sementara diopeni isu susu, kopi, rawon, kok awan meneh, bogung kopi, cap jahe, sore maneh, iku harus diperhatikan tau. Tapi sing kekal itu loh saudara, kok lali loh. Alah apa kekal itu ya kan gak ketok nang gereja kan minggu tetep ono, nanti minggu gak ono, minggu depan ono minggu Pak. Tapi saya percaya saudara semua adalah anak-anak yang telah digarami, yang siap untuk menjadi saksinya Tuhan. Musiknya macam ya, hari ini hari istimewa karena ulang tahun hari raya Pentakosta. Saya berharap api saudara dan api saya tetap membakar hati itu pikiran, kemauan, perasaan. Api itu roh kudus. Biar perjalanan kita apapun yang kita hadapi, ojo keburu-buru ngamuk. Apa saudara? Keburu-buru ngamuk. Gek saudara saya sedang digarami. Ya. Dimanapun saudara ditaruh, jangan protes sama Tuhan. Gek itu Tuhan betul-betul menaruh saudara untuk menjadi proses penggaraman. Kenapa? Karena saudara adalah anaknya, harus tinggal bersama dengan. Kalau hari ini masalahmu masih banyak, sudah doa 10 hari aktif tapi masalahmu masih ada, tetap percaya bahwa Tuhan itu menyertai dalam proses penggaraman. Saya undang tadi sama-sama, yuk.